Assalamualaikum. Hai, saya Firly. Selamat datang di channel kesayangan. Channel tutorial infan. Dukung dan bantu Mas Vicky untuk mencapai 100.000 subscribe. Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Beri masukan dan pertanyaan di kolom komentar. Berikan like dan bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan PIN jika terlanjur salah menentukan posisi rumah pada proses pengambilan PIN sebelumnya dan ditolak atau belum di approve sama tim verifikator atau operator sekolah. Jadi gini, di video ini saya memberikan contoh dari salah seorang casis atau calon siswa yang sempat minta solusi bagaimana cara agar mendapatkan PIN, karena dia kemarin ketika pengambilan PIN itu salah menentukan letak posisi rumahnya, dan ini kejadian yang sering terjadi juga ya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja atau karena tidak paham gitu. Jadi ketika proses pengambilan PIN ada namanya penentuan titik lokasi rumah ya. Bisa jadi yang dalam tanda kutip disengaja itu siswa yang bersangkutan itu mendekatkan posisi rumahnya atau apa itu PIN yang di peta itu dekat dengan sekolah ya, dengan harapan mungkin nanti bisa masuk di jalur zonasi atau bagaimana yang paling dekat dengan sekolah yang dituju ya. Itu misalkan dalam tanda kutip disengaja. Ada juga yang tidak sengaja atau tidak paham. Jadi mereka atau adik-adik yang ketika pengambilan PIN tidak paham tentang map, langsung di next saja, sehingga posisi PIN rumahnya tidak sesuai dengan kakak. Atau bisa jadi ketika sudah disesuaikan dengan alamat rumahnya tapi sinyalnya labil ya, sehingga ketika proses sampai finish ya alamatnya tidak sesuai dengan kakaknya. Dan bagi Bapak Ibu tim verifikator atau yang memverifikasi atau operator sekolah, ketika melihat posisi yang tidak sesuai dengan kakak, beliaunya juga berhak untuk menyesuaikan ya, beliaunya juga berhak menyesuaikan atau memindahkan alamat sesuai dengan yang ada di kakak. Nah, seperti itu ya. Oke, lebih jelasnya kita langsung saja simak videonya. Oke, yang pertama seperti biasa kita masuk di ppdbjatim.net ya. Kemudian kita cek di pra pendaftaran, ambil PIN ya, karena yang saya coba sekarang adalah lulusan Jatim 2021, maka saya pilih ini. Kita masukkan NPSN-nya, kemudian NISN-nya, dan tanggal lahirnya. Kita centang juga. Nah, sudah kita login. Nah, ini ada tertulis pengambilan PIN jalur lulusan Jatim 2021 atas nama, bisa skip namanya. Validasi lokasi. Perhatikan titik posisi alamat Anda pada peta di bawah ini. Posisi atau titik posisi alamat Anda sebelumnya telah dipindahkan oleh operator sekolah. Jika Anda setuju dengan titik posisi alamat Anda yang baru, Anda dapat langsung melihat PIN Anda. Namun jika tidak, Anda dapat mengunduh dokumen yang berisi alamat asal Anda. Ya.
Jadi ini adalah alamat yang sudah diubah oleh operator ya. Dari awal sudah berubah. Jadi maksudnya sudah dirubah dari posisi awal yang ditentukan oleh siswa yang bersangkutan ya. Kita zoom dulu, kita cek apakah sudah sesuai. Oke. Nah, jadi di sini juga tertulis apakah Anda setuju dengan alamat Anda. Ada setuju, ada tidak setuju ya. Memang kalau kita lihat ini alamatnya ada jarak dengan posisi sebenarnya ya. Jadi ini kalau kata siswanya masih agak ke bawah ya, tapi dimaklumi katanya siswa ya. Jadi ini sebenarnya agak kurang geser sedikit ya, tapi kita juga harus memahami bahwa masing-masing operator atau tim verifikator juga detailnya ya tidak semudah yang dibayangkan. Dalam artian kita hanya melihat atau tim verifikator hanya melihat dari kakak ya. Misalkan kita zoom pun ya kadang tidak pas sesuai di atas rumahnya gitu ya. Kalau di zoom ini kan bisa detail gambar gentengnya ya. Makanya ini untuk penentuan PIN rumah atau alamat titik lokasi rumah ini benar-benar harus diperhatikan ya, biar tidak fatal ya. Dan yang tahu detailnya adalah siswa yang bersangkutan ketika proses pengambilan PIN yang pertama ya. Makanya bagi yang belum mengambil PIN, mohon hati-hati dan juga jangan sampai salah menentukan letak posisi rumah ya. Kalau sudah dipindah oleh operator seperti ini ya, karena kalau operator hanya melihat RT RW sesuai yang ada di KK, untuk pas detailnya atau gambar genteng rumahnya itu yang paham adalah siswa yang mendaftar ya, atau siswa yang mengambil PIN di awal gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kata siswa yang bersangkutan agak geser sedikit, tapi tidak apa-apa ya. Namun jika nanti di antara teman-teman ada yang mengalami hal yang sama seperti ini dan kemudian alamatnya atau perpindahannya ini terlalu jauh ya, atau mungkin tidak setuju dengan perpindahan ini karena dirasa yang benar adalah alamat yang pertama, maka teman-teman bisa pilih tidak setuju ya. Kita coba dulu tidak setuju bagaimana. Kita klik di sini. Ini ada data berkas validasi alamat yang wajib diisi jika kita tidak setuju dengan alamat titik lokasi yang dipindahkan oleh operator ya. Ini ada tertulis unduhlah berkas validasi pada tautan di bawah, cetak dan lengkapi dengan tanda tangan yang tertera, lalu unggah kembali foto berkas validasi yang sudah ditandatangani ya. Ini ada berkas validasi alamat, kita klik dulu. Nah, ini adalah bukti validasi ya. Kita bisa unduh di sini, dicetak dulu, kemudian kita tanda tangani. Lah isinya apa? Jadi di sini tertulis bukti validasi pendaftaran peserta didik baru SMA SMK 2021 atas nama ini, nomor ujiannya ini, kemudian kecamatan, kabupaten, kota sesuai dengan KK ya. Nah, di sini ada keterangan titik rumah, yang biru itu dari operator, yang hijau dari siswa. Kita zoom dulu. Nah, ini ada dua kan. Jadi yang sebelah kiri ini adalah alamat yang
dipilih oleh siswa ketika awal mendaftar ya, bisa jadi karena sinyal juga ya, atau tidak paham langsung next sehingga alamatnya tidak sesuai dengan yang ada di KK. Kemudian oleh Bapak Ibu operator atau tim verifikator diubah sesuai dengan alamat KK. Ada yang di tengah seperti ini. Nah, di sini ada keterangan. Dengan ini menyatakan bahwa data atas nama ini ya, yang tercantum di atas adalah benar. Apabila kemudian hari ditemukan penyimpangan, kami yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima sanksi hukuman sesuai aturan yang berlaku. Ditandatangani oleh siswa atau orang tua wali, kemudian RT RW. Seperti itu ya teman-teman. Ini jika titik atau lokasi rumah yang dipindah oleh operator tidak disetujui oleh siswa yang bersangkutan atau tidak sesuai, maka ini bisa diisi, kemudian di print dulu, kemudian diisi, ditandatangani, dan diupload kembali. Di mana? Di sini, di akun siswa tadi. Ini foto berkas validasi alamat, ekstensi berkas foto yang diperbolehkan JPEG, JPG, PNG. Ukuran minimum berkas foto yang diperbolehkan 200 KB, dimensi panjang minimum berkas foto yang diperbolehkan 600 pixel. Jika ukuran besar berkas yang diunggah melebihi 400 KB, sistem akan otomatis melakukan penyesuaian ukuran. Ya, tinggal di upload saja di sini, kemudian dikirim. Ya. Tapi kali ini siswa yang bersangkutan setuju. Ya. Apakah Anda setuju dengan alamat Anda? Nah, siswa yang bersangkutan di sini yang saya coba di video ini menyatakan setuju ya, maka kita coba pilih setuju. Nah, seperti itu ya. Apakah Anda sudah yakin dengan alamat Anda yang telah dipindahkan dari alamat semula? Kalau sudah yakin, maka pilih ya, saya yakin. Berhasil menyimpan data akan diverifikasi. Ya, sudah proses pengambilan PIN selesai. Selamat, PIN telah berhasil dilaksanakan atas nama NISN dan juga PIN-nya. Baik, seperti itu teman-teman ya. Jadi misalkan disetujui dan sesuai dengan alamat yang ada di KK, sudah sesuai dengan alamat kita, dan teman-teman setuju dengan titik lokasi yang dipindahkan oleh operator, maka PIN sudah langsung bisa diambil. Tapi ketika teman-teman tidak setuju dengan alamat yang dipindah oleh operator sekolah atau tim verifikator, maka bisa mengajukan atau mengupload kembali validasi alamat yang ada di sistem dengan tanda tangan siswa atau orang tua wali, RT atau RW. Kemudian melakukan proses berikutnya. Demikian video kali ini, semoga membantu bagi adik-adik atau teman-teman yang sekarang masih proses pengambilan PIN dan ada sedikit permasalahan di penentuan lokasi atau titik rumah. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like ataupun komen di sini ya. Jika ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-temannya agar kita bisa saling membantu. Saya doakan semoga semuanya lolos dan juga bisa masuk di sekolah yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.